Halo guys, balik lagi di Video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini cuacanya lagi panas nih ya. Lagi menjadi cobaan buat yang puasa ya. Tapi ini cuacanya cocok juga buat nge-review mobil, terutama kalau mobilnya ganteng kayak mobil ini nih. Ini adalah Mercedes-Benz GLC 300 AMG 4MATIC tahun 2023. Kita bahas dari depannya dulu ya. Nih, menurut gua mobil ini ganteng. Kenapa? Karena warnanya putih, jadi si aksen hitam-hitamnya ini tuh kelihatan lebih nyata tuh. Si atapnya hitamnya jadi kelihatan, grill-grillnya semuanya nih, si ventilasi-ventilasinya ini tuh jadi kelihatan lebih menonjol gitu ya. Nah, habis itu grillnya nih ya, gue suka banget karena dia tuh si bintang-bintangnya Mercedes gitu. Jadi bintangnya selain di logo yang gede ini, grillnya itu dia juga bintang-bintang, kelihatan jadi kayak mobil F1-nya Mercedes tuh, bintang everywhere gitu. Terus di bawah logonya dia ada kamera, karena mobil ini udah ada kamera 360-nya udah pasti, ditambah sama beberapa titik sensor di bagian depan. Nah, yang lebih kerennya lagi adalah lampu depannya. Dia ini pakai digital light. Kalau misalkan gue lihat di YouTube, gue baca-baca, si digital light ini lebih canggih dibanding sama lampu-lampu sebelumnya, yaitu udah pasti. Nah, kenapa lebih canggih? Karena si lampunya ini dia tuh kayak bisa bikin marka jalanan. Misalkan lu keluar jalur, nah dia itu bisa ngasih gambar gitu loh di lampunya. Jadi kayak nge-project cahaya yang ngebentuk kayak marka jalanan atau panah atau terrain si jalanannya. Itu yang gue baca-baca di YouTube. Cuman karena gue bawa mobilnya siang-siang, jadi itu nggak kelihatan pas gue bawa. Nah, di bagian bumper ini tuh mirip banget sama versi sedannya, si C-Class-nya ya, karena emang ini basically C-Class gedean dikit gitu loh. Nah, abis ngomongin depan, kita naikkan sedikit nih, ngomongin mesinnya. Mobil ini punya kapasitas 2000 cc, turbo, dan ada EQ Boost-nya. Nah, buat lo yang lupa EQ Boost itu apa? EQ Boost adalah mild hybrid. Jadi dia hybrid tapi ya dikit-dikit aja. Nah, dia punya power 258 horsepower untuk torsinya 400 Nm. Kenapa torsinya gede? Ya karena dia ada sih EQ Boost-nya, mild hybridnya itu. Transmisinya dia pakai 9G Tronic yang udah pasti ada manual mode-nya. Terus yang bikin lebih asik lagi pas lo bawa mobil ini, karena dia all wheel drive sesuai sama namanya, 4MATIC itu loh. Oke guys, abis ngomongin mesin, kita pindah ke bagian samping. Kita bahas dari dimensinya dulu. Mobil ini punya wheelbase 2,8 meter. Wheelbase itu berarti dari ban depan ke ban belakang. Nah, untuk totalnya itu dari ujung depan ke ujung belakang 4,7 meter, tingginya 1,6 meter, dan lebarnya dia 1,8 meter. Itu masih bisa dibilang ukuran SUV kecil, jadi buat lo yang takut mobil ini kegedean, nggak usah takut lagi. Nah, velgnya depan belakang pakai ukuran ring 20, yang ngebedain ada di ukuran bannya. Untuk yang depan dia pakai 255/45, untuk yang belakang dia pakai ukuran 285/40, alias mobil ini pakai setup staggered. Nah, di mobil ini ada footstep ya, tapi ukurannya tuh kecil banget ya, pas banget sama ujung kaki. Kalau yang di pintu belakang itu dia agak ngelebar dikit, masih ya dapet lah setengah kaki lu gitu. Abis ngomongin footstep, kita lanjut ke bagian atas ya. Di mobil ini ada roof rail-nya nih, jadi buat lu yang suka bawa-bawa barang-barang di atas, chill aja. Udah disediain sama Mercy guys. Nah, mobil ini juga udah ada easy entry-nya, jadi lu tinggal pegang pintunya, tuh dia udah langsung auto unlock. Udah aman semuanya, karena ini mobil modern. Nah, lanjut lagi kita bahas bagian belakangnya nih ya. Bagian belakangnya, casing lampu ya mirip banget sama si versi sedannya, si C-Class tuh. Terus masih sama kayak bagian depan, karena mobilnya putih, jadi si item-itemnya ini tuh bikin mobilnya lebih ganteng lagi. Profil mobil ini tuh dia juga membulet gitu, bulet-bulet, gemoy-gemoy, gimana gitu ya, kayak lucu lah pokoknya mobil ini.
Terus lu turunan lagi sedikit nih si chrome-nya ini, ada cover knalpotnya juga, tapi ini tuh nggak bolong. Knalpot aslinya ada di belakang si bolongannya ini. Jadi ini cuman untuk kebutuhan estetik doang. Nah, space bagasinya gimana bang? Nih gue kasih lihat. Bisa dibuka pakai kaki alias udah ada kick sensornya. Lu dapat divider juga. Pas dividernya kita buka nih. Set. Nah, lu dapat space bagasi ya seukuran SUV kecil pada umumnya. Nah, di samping kanan sama kirinya tuh ada tombol untuk lu ngelipet si jok bagian belakangnya. Jadi santai aja kalau lu butuh space tambahan, tinggal pencet tombolnya. Nah, posisi ban serep sama kunci-kunci lainnya itu ada di dalam sini guys. Jadi lu nggak usah khawatir kalau kenapa-napa di jalanan. Udah no worries ya. Oke guys, jadi itu aja kita bahas bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Let's go. Oke guys, sekarang gue udah ada di bagian interior GLC 300 nih. Sekilas, udah bukan sekilas lagi sih. Ini mirip banget sama versi sedannya, cek kelasnya. Generasi baru, semua Mercy itu mungkin kayak gini juga ya. Layar gede di tengah, kisi-kisi AC-nya udah modelnya sama semua ya. Intinya ini tuh mirip banget sama si cek kelasnya. Joknya dia udah full electric seat, lu bisa ngatur semuanya. Ditambah untuk yang bagian depan dia ada heated seatnya. Nah, yang ngebedain sama C-Class ya, walaupun ini tuh mirip banget, tapi ada hal yang ngebedain di bagian dashboardnya. Kalau yang C-Class itu dia kayak karbon motif kotak-kotak gitu, sedangkan untuk yang GLC dia ini kayu dan ada teksturnya tuh, dia nggak halus gitu, kayak ada geredek-geredeknya. Nah, terus di bagian atas dashboard ya ini tuh dia soft touch banget ya, kayak empuk banget. Terus di kisi-kisi AC-nya udah model baru, ditambah di bagian dalamnya ada ambient light-nya. Mungkin kalau siang-siang begini dia nggak kelihatan. Nah, terus lu dapat layar nih gede banget, udah kayak Tesla gitulah ya, layar vertikal, dan semuanya itu diatur pakai layar ini untuk lu nyeting mobilnya, comfort, untuk ngatur ambient light-nya. Even untuk AC-nya ini tuh pakai layar yang ada di sini nih, gua kasih lihat. Tuh, ini untuk AC-nya nih, per AC-AC-an tuh, kipas, suhu derajat itu dari layar di sini. Nah, karena ini layar udah gede banget, jadinya ini lengkap banget. Udah pasti ada Apple CarPlay, Android Auto, semua informasi bisa ditampilin sama si layar ini, sampai consumption, vehicle, keadaan mobilnya lagi miring seberapa, lalu lagi nginjak rem berapa persen, pokoknya ini tuh udah lengkap banget guys ya. Di menu comfortnya dia tuh ada position seat automatically, jadi dia bisa nyesuaiin sama tinggi badan lu tinggal input tinggi badan lu berapa, si joknya dia bisa auto ngatur guys. Saking canggihnya sampai ada fitur kayak gitu ya, penting-penting nggak penting sampai dimasukin. Nah, terus di bawahnya nih, di bar sini ada tombol-tombol fisik, itu untuk lu nampilin kamera, shortcut untuk langsung ke function mobilnya, lu lagi butuh apa. Ada dynamic juga. Nah, dynamic itu adalah driving mode selector yang isinya ada eco, comfort, sport, dan udah pasti individual. Nah, karena ini versi SUV jadi ya lu dapet menu off-road guys. Nah, tuh di menu off-road itu isinya ada tire pressure, tire temperature, position lu lagi di mana, dan ada engine data, berapa torsi yang lagi dihasilin sama mobilnya, berapa powernya, suhu mesinnya. Pokoknya di menu off-road ini tuh nampilin semua yang kemiringan mobilnya, kompas, dan segala macam. Habis itu ada lagi satu angle kamera ya, nih di menu off-road. Set, pas kita tampilin, nah dia itu kayak nampilin bawah si mobilnya. Jadi kalau lagi lewat jalan jelek atau lewat jalan lumpur, itu lu bisa ngeliat nih. Atau kalau misalnya ada kucing kali ya di bawah mobil, itu bisa kelihatan sama si mobilnya. Tuh. Nah, oke. Itu aja kita ngomongin layarnya. Sekarang kita geser ke bagian si piano black-nya ini ya. Nah, lu dapet storage nih, tinggal digeser aja. Isinya ada 2 cup holder, ada space untuk lu nyimpan
uang-uang receh dan segala macam, ada wireless charger, dan ada satu colokan Type-C juga. Kalau misalkan satu colokan Type-C masih kurang, di dalam sini lu dapat 2 lagi guys. Jadi total ada 3 colokan Type-C. Nah, gue nggak tahu ya ini gara-gara tangan gue doang atau gimana. Cuman si item-itemnya ini kalau gue pegang sedikit, nah bekas jari gue tuh langsung nempel gitu. Fingerprint gue tuh langsung nempel. Jadi kalau lu pakai mobil ini sehari-hari, itu ntar bakal banyak fingerprint. Tapi nggak apa-apa karena bersihinnya tinggal lu lap doang sih. Cuman ya ini tuh gampang ada fingerprint aja gitu. Oke, habis dari bagian sini kita geser ke bagian paling penting, bagian driver guys. Lu dapat full digital speedometer ya. Ini basically layar sih yang udah pasti tampilannya lu bisa rubah-rubah dan nampilin semua menu yang lu butuhin ya. Setirnya dia udah model baru, palang 3 tapi tiap palangnya itu kebagi 2 lagi. Tombol-tombolnya udah touch sensitif, lu bisa ngatur semuanya, ngangkat telepon, ngecilin volume, ngatur layar. Kalau lu nggak mau pakai touchscreen juga bisa pakai tombol-tombol yang ada di setir. Terus kebutuhan cruise control lu tuh semuanya ada di setir. Nah di belakang setirnya nih ya, lu dapet pedal shifter yang imut-imut, cimit-cimit gitu loh. Nah shifter Mercy ini ya, buat lu yang nggak tahu, itu ada di tuas sen kalau di mobil-mobil Jepang. Jadi ya kalau lu belum kebiasa suka kagok tuh. Tapi tenang aja karena udah ada safety-nya. Kalau lu lagi jalan kegeser dia nggak bakal berubah. Nah, terus ini nih, speakernya nih. Speaker mobil kan biasa di pintu-pintu bagian bawah sini ya. Tapi ini dapat lagi loh, di dekat sini nih, dekat kisi-kisi AC tuh. Kayak ini jarang kelihatan di mobil-mobil lain aja sih. Nah guys, terakhir kita bahas bagian belakang interior Mercedes-Benz GLC. Nah, sebenarnya di belakang sini lu nggak dapat apa-apa. Lu nggak ada layar, nggak ada entertainment apapun, tapi lu dapat apa? Satu, lu dapat kenyamanan guys. Joknya itu ya enak banget, empuk banget, bahannya full kulit, jadi rasanya tuh kayak luxury banget gitu ya. Terus udah ada Isofix ya, jadi bisa lu pasang baby car seat. Di tengah sini nih lu dapat kayak space ini. Gua nggak tahu ini buat apa, jadi buat lu yang tahu ini lu bisa tulis di kolom komen. Nah ini kalau lu pencet sekali lagi, dia jadi 2 cup holder. Nah kalau cup holder gue udah tahu itu buat apa. Habis itu geseran lagi ke bagian sini, lu dapat 2 kisi-kisi AC, ada storage nih ya kecil di bagian sini. Terus kalau lu mau ngecharge, lu pakai colokan yang ada di dalam sini, tadi udah gue bahas di bagian depan. Nah yang keren yang ada di bagian pintunya nih, set lu geser ke sini, lu masih dapat ambient light di bagian atas dan di bagian floating handle ini nih tuh. Kalau malam ini kelihatan istimewa sekali. Pokoknya udah gue bilang kalau bahas interior, Mercy itu udah top 1, number 1 itu interior Mercy ya untuk mobil-mobil yang banyak di jalanan. Beda bahasanya kalau lo bahas Rolls Royce atau Bentley ya itu beda lagi. Cuman kalau untuk mobil-mobil begini ya interiornya Mercy ya. Nah terakhir gue mau bahas di mobil ini speakernya udah pasti pakai Burmester. Nah itu starter pack Mercy banget. Kenapa Mercy pakai Burmester? Karena suaranya itu oke banget, kerasa banget mobil ini pakai speaker mahal. Karena mobilnya udah mahal, nggak mungkin kan speakernya pakai yang biasa-biasa aja. Tuh. Oh ya, sama terakhir nih, gue mau ngasih tahu attention to detailnya Mercy kalau dia ngedesain mobil. Misalkan lu mau ngelipet jok belakangnya nih, pakai tombol yang ada di sini. Nah, biasanya kalau mobil-mobil jadul, lu harus majuin ini dulu kan. Seandainya ini kursinya di belakang gitu, posisinya terlalu nyender. Nah, di Mercy ini nggak usah, lu tinggal pencet aja, dia bakal auto maju tuh. Set. Nah, jadinya nggak mungkin ini nabrak-nabrak gitu. Tuh, pokoknya attention to detail di mobil ini tuh diperhatiin banget. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya. Tapi sebelum gua selesaiin, gua mau ngasih tahu kalau mobil ini masih ada warrantinya sampai tahun 2026 dan masih ada ISP-nya itu sampai tahun 2028. Jadi buat lu yang takut
beli mobil-mobil baru, tuh lu santai aja guys, santai aja, chill gitu, chill. Nah, kalau lu nggak suka Mercy GLC ini ya, kita masih banyak banget Mercy lain, bahkan mobil-mobil lain. Lu bisa cek katalognya di Instagram di bawah sini. Nah, oke. Jadi sampai sini aja. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye bye.